Kira itu saja. Jadi 5 baiknya, 1 yang jeleknya saya kira masih lebih bagus kan. Tidak mungkin saya mau geluti begini kalau tidak ada untungnya. Jadi saya kira logikanya seperti itu. Dari mana kita mau dapat biaya kalau untuk membiayai? Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau dalam 1 tahun 7 yang lahir, ya, masuk di perongkosan 3, ya saya sudah untung 4. Ya, seperti itu. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Saat ini saya lagi di kandang kerbau milik dari Pak Tandi Arwan, salah satu pemilik kerbau yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tedong. Dan kita bisa lihat warnanya, warna dari tedong-tedong ini. Wow, Pajero men. Udah main-main. Saat ini ada 1 tedong petarung lagi dimandikan oleh Pak Daud. Ini tedong andalan. 5 kali ya tadi, 5 kali turun arena yang resmi, tidak pernah kalah. Dan 1 tedong ini Garsa namanya, pintar hormat. Nanti kita lihat bagaimana caranya hormat. Garsa ini. Oh, apa namanya? Apa nama? Gali hormat. Gali hormat. Gali hormat. Ini gali hormat. Pintar ini tedong. Selain pintar berkelahi, pintar juga hormat. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana dia memberi hormat kepada kita yang ada di sini. Ikuti terus channel saya. Gali hormat, pintar hormat. Makali turun arena tidak pernah kalah. Mas kurang. Gimana kakak ini? Ternyata kerbau juga ini butuh hormat, hormat. Lagi. Masuk kandang.
mungkin saya mau geluti begini kalau tidak ada untungnya. Saya kira logikanya seperti itu. Dari mana kita mau dapat biaya kalau untuk membiayai? Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau dalam 1 tahun 7 yang lahir, ya, masuk di perongkosan 3, biasa sudah untung 4. Seperti itu. Paling kalau dia belah. Nah, para itu dia belang. Ya kalau udah jadi belang 2 saja, ya sudah lumayan lah hidup itu. Ya katakanlah dalam 1 tahun terjual misalnya, sekarang yang bagus itu ya sekitar 300-an lah. Ya. Kalau 1 tahun saja lahir, keluar perongkosan masih gitu, masih ada untung. Artinya perongkosan ini juga untuk anak-anak yang saya katakan tadi yang sekolah ya, yang sampai ada uang kan, dan saya gaji bulanan. Jadi kadang belum saatnya gajian, katakanlah tanggal 17 gajian, 15 sudah kasih uang. Ya, sehingga termotivasi. Dan ada berapa di sini yang mungkin 5 orang, termasuk yang jaga di rumah di sana. Jadi kalau semua ada dari segi perawatannya dulu seperti apa yang dilakukan sejauh ini terhadap kerbau-kerbau ini? Ya, kalau beternak itu cukup makan, cukup minum, dan bersih. Ya, saya kira itu yang dasar dulu. Ya, adapun ketika kita memberikan perawatan ekstra, ya kita kasih suplemen. Misalnya tambahan pakan dari dedak jagung, dedak abas, ya sama ya mungkin racikan-racikan lain. Mungkin rutin juga dilakukan vaksin. Saya agak tidak terlalu suka kalau ya ini pengalaman pribadi. Ya. Kalau disuntik-suntik itu binatang, kecuali misalnya karena cacing atau karena lagi kena kudis, ya itu mungkin harus disuntik. Saya lebih cenderung yang perawatan secara alamiah. Ya. Jadi kebanyakan saya lihat di sini ada kerbau belang. Bisa mungkin dijelaskan nilai jualnya untuk kerbau belang ini? Ya saya kira kalau dulu tidak bisa dipungkiri bahkan ada miliar. Tapi sekarang sudah anjlok harganya. Jadi kalau yang dulu 1 miliar ya sekarang ya sudah hebat lah kalau 300 juta. Jadi ya mungkin sudah tinggal sepertiganya harga. Ya. Masih ada jumlah berapa kerbau? Ya? Berapa jumlah kerbau yang belang ini untuk saat ini? Kalau belang ini ya yang ini yang bapak lihat kan tidak usah disebutkan jumlahnya. Ada lebih 10. Ya masih ada juga di kampung ya. Jadi ada jantan juga, Ada yang belang. jantan ya. Ya kalau jantan sudah 8 saya jual. Kalau Saya- rata-rata harga itu yang Saya dijual pernah melepas harga yang paling tinggi itu 500 juta ya. Yang terendah itu 265. apakah dia lahir di kandang ini? Jadi ada di sini, ada lahir di kampung. Ada di Ya, masih ada juga kandang di kampung ya. masih ada. Kalau ini kebanyakan jenis dari luar daerah Mamasa atau memang di pasti Mamasa? Bukan lagi kita kan satu etnis mulai dari Betuang itu Mamasa lah semua Iya. itu. Karena yang motif rumahnya kan sama semua, alamnya juga sama, iklimnya sama. Saya kira ini ya mungkin jenis hewan yang jadi Mamasa lah begitu. Asli. Ya, jadi artinya ya ada juga belang-belang di tempat lain tapi motifnya tidak sama. Nanti kalau belang Mamasa dan Toraja itu memang lain ya. Artinya bagi orang awam susah menjelaskannya. Ya. Tapi bagi kami yang memang hidupnya di situ ya sudah tahu mana yang seperti apa kelasnya. Orang kadang-kadang orang asal belang ya bilang kalau belang bagus padahal enggak, masih punya tingkatan-tingkatan juga lah belang itu. Jadi kalau yang kelihatan di sana itu Kalau ini kan sebenarnya kalau kategori kalau kami ke atas namanya sambenga, jadi tidak terlalu masuk kategori belang ini. oh begitu. Iya. Jadi lebih condong kepada kerbau-kerbau bunga-bunga rori. Kan di sana kan ada ini sih bunga rori kalau orang Tatar bilang. Kalau kita orang Mamasa bilang bunga rori atau bunga boyong. Cuma ada di badannya yang belang. Yang kalau yang satunya ini yang agak Kalau ini yang gotong boko asli di Pakolong kalau orang Mamasa ya. Jadi asli ya. Kalau di sana ya belang itu juga ya belang sama itu di sana. Ini. Kalau ini masih kategori bunga di bawah walaupun di badannya ada belang.
Sama yang di sendiri tidur di sana ya itu yang asli belakang. Yang paling di belakang itu. Yang mana yang paling di belakang lagi tidur. Iya. Kalau yang di sana ya bunga rori itu atau bunga amboyong atau orang Toraja bilang bunga sori. Kenapa Om sebagai pejabat publik, kenapa suka petani? Apakah ini bisa juga dijadikan motivasi buat masyarakat sebenarnya untuk beternak? Ya artinya kan kita harus mensyukuri apa yang nilai lebih pada sebuah daerah. Nilai lebih pada daerah kita ini kan saya kira iklimnya, termasuk ada beberapa hewan atau yang khusus di sini yang tidak ada di tempat lain. Anoa misalnya, Ya. Babi rusa, ya saya kira juga termasuk tergolong ini. Unik ya, salah satu yang di samping itu ya memang ya dalam tatanan budaya Toraja memasa itu ya kerbau punya tempat tersendiri, tempat terhormat. Semua hal itu ditakar dengan kerbau. Orang masuk rumah tangga juga berapa kerbau apa penganna? Lana artinya ya yang menguatkan rumah tangganya itu berapa ekor kerbau. Karena dulu kan belum ada agama, jadi orang tua mengikat rumah tangga itu dengan kerbau. Ya, terus saya kira juga demikian halnya sawah apapun itu selalu ditakar dengan kerbau. Sehingga kerbau itu punya nilai tersendiri. Nah, ya dipaham kita orang Toraja dan Mamasa. Jadi ketika mempersembahkan kerbau yang terbaik buat orang tua kita bagian daripada penghormatan. Ya, sehingga ya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita kerbau. Ya, karena itu saya memutuskan mengisi kesibukan itu setelah pulang kantor ya dengan beternak. Ya hitung-hitung juga saya membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang putus sekolah. Ya yang saya pakai di sini anak-anak yang SMA, SMK. Ya dia sambil sekolah sambil kerjakan begini. Dan itu bahkan ada saya sudah sampai 4 orang yang sampai saya nikahkan baru dia tinggalkan saya sejak 2007 itu. Jadi nilai lebihnya di situ. Ya, saya juga bisa berbagi dengan teman-teman sesama petani, peternak. Ya, waktu pejantan saya masih utuh itu sampai 5 ekor dan belang lahir di teman tetangga. Termasuk yang almarhum Pak Jono sekarang itu yang jadi randelunnya itu ya pejantan saya punya itu. Ada di Family Kios di sini di Karangan itu dari pejantan saya. Termasuk Pak Dedi, Pak Kasut ini dan beberapa lagi yang termasuk ada Pak Benhar. Ada juga petani-petani. Cuma saya terkendala sekarang dengan kenapa masyarakat tidak bisa mengakses pejantan karena ya ini talut. Tidak bisa lagi menyeberang kerbau. Ya, dulunya kan masih bisa turun sungai ya naik. Sementara kita mau ke sana juga sudah dipagar. Ya satu-satunya akses keluar saya di sini kalau ini ya naik ke atas turun di sana. Jadi saya tidak bisa ke ini dibuat jembatan dari sana. Ya, kita juga permohonan ke pimpinan ya. Karena ini juga sering-sering dikunjungi ya seperti bapak-bapak ini dari media bahkan media nasional pun saya sudah hampir semua media nasional pernah ke sini. Metro TV, TV1, RCTI, SCTV. Pokoknya yang media-media nasional itu media televisi nasional itu sudah datang ke sini. Dan seharian bermain-main di sini dengan saya dan wawancara semuanya. Jadi itu yang saya rasakan ya, kenapa saya melakukan itu karena ya pertama yaitu tadi mengisi waktu dan karena hobi terus tidak bisa dipisahkan kalau kita orang Toraja Mamasa ya agak susah kita lepas dari namanya kerbau. Jadi soalnya orang tua seperti saya ini ya mau tidak mau harus melakukan itu karena tidak tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang merunduk kami parah ya mau tidak mau pasti kita bukan lagi kepada publik mau tidak mau kita itu ya. Apakah ini bagus juga untuk ada suatu kegiatan misalnya kayak festival kerbau begitu? Ya, saya kira kami sering melakukan di Toraja itu. Bahkan saya pernah juara 2 di Toraja. Dari mas saya masih camat dulu di camat di Tabang saya ikut kontes ternak di Rantai Pau, kerbau saya itu juara 2. Jadi
sehingga saya menilai bahwa cara saya merawat kerbau juga tidak kalah dengan teman-teman di Toraja. Ya. Jadi kalau ada ingin berbagi, ingin mau Boleh. belajar untuk Ya. ternak kerbau Boleh berbagi di sini. Saya kira ya tidak dibilang sombong, tapi kalau katakanlah ilmu kerbau ya kira-kira kalau sarjana saja peternakan yang baru selesai Ya. ya kira-kira plus minus lah selesai. Iya betul. Kecuali yang sudah memang pakar, karena pengalaman saya lihat beberapa sudah 2 kerbau saya disuntik dulu dalam keadaan sakit malah terus mati. Baru itu kerbau blank. Artinya saya menilai bahwa tidak belum terlalu menyelami kehidupan peternak. Sehingga saya putuskan ya kalau sakit-sakit biasa saya sendiri alami obati.